Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review tata niaga produk agribisnis saya. Agar tidak lama-lama lagi, langsung lihat videonya. Ya, langsung saja ke materinya tentang review tata niaga produk agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya, yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama, pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Terus yang kedua ada pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Yang ketiga ada market conduct. Yang keempat adalah market performance. Yang pertama adalah pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Terdapat 2 jurnal yang berbeda dari segi karakteristik komoditas. Jurnal yang pertama itu komoditas yang menjadi objek dalam penelitian adalah kelapa sawit. Sedangkan jurnal yang kedua adalah tomat di desa Gebrong. Untuk kondisi permintaannya, pada jurnal pertama produksi kelapa sawit terus mengalami kenaikan. Sedangkan pada jurnal yang kedua, peningkatan produksi tomat menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap tomat meningkat setiap tahunnya. Untuk yang pada kondisi penawaran, yaitu petani kelapa sawit dalam kegiatan tawar-menawar menjadi posisi tawar petani rendah. Untuk kondisi penawaran pada jurnal yang kedua, kondisi ini terlihat terutama dari ketidakadilan harga pada petani yang posisi tawarnya rendah. Untuk pendekatan kelembagaan, jurnal yang pertama ada petani, agen kecil, agen besar, dan pabrik pengolahan. Sedangkan yang jurnal kedua yaitu ada petani, pedagang pengepul, koperasi, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional itu ada fungsi pertukaran, fungsi fisik. Untuk yang fungsi pertukaran dari jurnal 1, fungsi pertukaran yang terjadi yaitu pembeli dan penjual. Petani hanya melakukan fungsi penjualan saja. Sedangkan agen kecil, agen besar, dan pabrik pengolahan melakukan fungsi pembelian. Jurnal 2 masih dalam fungsi pertukaran, yaitu petani melakukan fungsi pertukaran yaitu penjualan. Sedangkan lembaga pemasaran lainnya melakukan fungsi pertukaran yaitu pembelian dan penjualan. Selanjutnya fungsi fisik. Pada jurnal 1, petani tidak melakukan aktivitas fungsi fisik. Agen kecil melakukan fungsi fisik yaitu penyimpanan dan pengangkutan saja. Pabrik pengolahan melakukan fungsi fisik yaitu pengolahan dan penyimpanan. Untuk jurnal yang kedua, petani melakukan kegiatan pengangkutan, pedagang pengepul melakukan pengemasan dan pengangkutan. Untuk koperasi itu melakukan pengemasan dan pengangkutan. Dan untuk pedagang besar melakukan pengangkutan. Dan untuk pedagang pengecer melakukan penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan. Selanjutnya adalah fungsi fasilitas. Untuk yang jurnal pertama yaitu petani dalam proses pembiayaan, agen kecil juga sama pembiayaan, penanggungan risiko, informasi pasar. Agen besar yaitu pembiayaan, sortasi, informasi harga dari pabrik, penanggungan risiko. Untuk yang pengolahan pabrik pengolahan yaitu sortir, penanganan risiko, dan informasi pasar. Untuk jurnal yang kedua, petani itu melakukan pembiayaan, penanggungan risiko, dan informasi pasar.
Pada pedagang pengepul, melakukan sortasi atau grading, melakukan pembiayaan, penanggungan risiko, informasi harga atau pasar. Untuk yang koperasi, itu melakukan sortasi, pembiayaan, penanggungan risiko, informasi pasar. Untuk yang pedagang besar itu melakukan pembiayaan, penanggungan risiko, dan informasi pasar juga. Dan untuk pedagang pengecer melakukan pembiayaan, penanggungan risiko, dan melakukan informasi pasar. Yang selanjutnya adalah pendekatan SCP. Pertama itu pendekatan struktur. Dilihat dari jumlah lembaga pemasarannya, jurnal 1, jumlah petani di lokasi jauh lebih banyak daripada lembaga pemasaran lainnya. Namun, tidak bisa bebas menjual kelapa sawit kepada siapa karena sudah ada kerjasama. Untuk yang jurnal kedua, jumlah petani di lokasi peneliti lebih banyak daripada lembaga pemasaran lainnya. Dilihat dari hambatan untuk masuk pasar. Yang jurnal pertama itu hambatan masuk pasar. Dalam penelitian ini diperoleh nilai MES sebesar 9%, yang berarti kecil, yang mana dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan untuk masuk pasar. Untuk yang jurnal kedua, petani dapat bebas masuk keluar pasar dan tidak ada hambatan. Untuk pedagang pengepul sama, tidak ada hambatan, bebas membeli tomat dari siapa saja. Untuk koperasi, hambatan keluar masuk pasar ketika dihadapkan pada supermarket. Pada pedagang besar, itu memiliki hambatan yang cukup tinggi apabila membuka lapak. Untuk yang pedagang pengecer, hambatannya adalah pada saat hambatan keluar masuk pasar itu sangat kecil. Selanjutnya, diferensiasi produk. Untuk yang jurnal pertama, petani, agen kecil, dan agen besar hanya menghasilkan kelapa sawit saja. Lain halnya dengan pabrik pengolahan yang terdapat diferensiasi produk. Contohnya seperti CPO, minyak goreng, margarin, dan lain-lain. Untuk yang jurnal kedua, komoditas atau produk yang dihasilkan bersifat homogen, yaitu tomat segar. Dilihat dari tingkat pengetahuan harganya. Jurnal pertama, harga hanya ditentukan oleh lembaga pemasaran berikutnya. Yang jurnal kedua, petani mendapatkan informasi dari sesama petani, namun daya tawarnya lemah. Pedagang pengepul dari petani, sesama pedagang, maupun pasar. Koperasi dari petani, pedagang, supplier, supermarket. Untuk pedagang besar, yaitu dari petani, pedagang pengecer, dan pasar induk. Dan untuk pedagang pengecer, yaitu dari petani, dari pedagang, dan dari beberapa pasar induk. Dilihat dari berdasarkan perhitungannya. Jurnal yang pertama yaitu struktur pasar industri kelapa sawit di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalujung merupakan pasar persaingan tidak sempurna atau bersifat oligopoli. Untuk jurnal kedua, petani dan pedagang pengepul mengarah ke pasar oligopsoni murni, sedangkan koperasi dan pedagang besar cenderung ke struktur pasar oligopoli murni, dan pedagang pengecer menghadapi struktur pasar yang cenderung ke pasar persaingan sempurna. Sekarang pendekatan perilaku.
Dilihat dari sistem penentuan harga, jurnal pertama, penentuan harga dilakukan oleh lembaga atau pemasaran berikutnya berdasarkan pertimbangan yang diperoleh. Jurnal kedua, petani tidak memiliki daya tawar atau tidak sebagai price taker atau tidak sebagai penentu harga. Yang kedua yaitu sistem pembayaran. Jurnal yang pertama tidak terlalu jelas secara rinci, namun disampaikan bahwa pembayaran langsung secara tunai. Untuk jurnal yang kedua, ada dua sistem pembayaran, yaitu secara tunai dan pembayaran kemudian atau utang. Dilihat dari kerjasama antar lembaga, yang jurnal pertama terdapat kerjasama antar lembaga dengan baik. Terdapat kerjasama antar lembaga baik itu dalam penentuan harga. Jurnal kedua, kerjasama antar petani dengan pedagang pengepul atau koperasi, yaitu pinjaman modal. Lembaga pemasaran yang terlibat, yaitu pada jurnal pertama, petani kelapa sawit sendiri, ada agen kecil, pengepul kelapa sawitnya, dan agen besar, pengepul dari petani dan agen kecil, dan pabrik pengolahan. Untuk jurnal yang kedua, yang terlibat adalah petani tomat itu sendiri, pedagang pengepul, koperasi, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Untuk saluran pemasarannya, yang jurnal pertama itu ada 3 saluran. Yang saluran pertama itu dari petani langsung ke pabrik pengolahan. Yang saluran kedua dari petani ke agen besar, lanjut lagi ke pabrik pengolahan. Untuk yang saluran ketiga yaitu dari petani ke agen kecil, lalu ke agen besar, dan sampai ke pengolahan pabrik pengolahan. Untuk jurnal yang kedua terdapat 4 saluran pemasaran. Saluran pemasaran pertama yaitu dari petani ke pedagang pengepul, dari pedagang pengepul ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang kedua, petani, pedagang pengepul ke pedagang pengecer, dari pedagang besar lalu ke pedagang pengecer, lalu dari pedagang pengecer itu sampai ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang keempat, itu dari petani langsung ke koperasi, lalu ke supermarket, dan sampai di konsumen. Sekarang pendekatan kinerja. Yang pertama itu ada margin pemasaran. Untuk jurnal yang pertama, margin yang diterima oleh petani pada saluran pertama yaitu 68,9%. Untuk margin saluran pemasaran yang kedua yaitu 70,5%. Dan saluran pemasaran yang ketiga yaitu senilai 73,79%. Untuk yang jurnal kedua, margin pemasarannya pada saluran pemasaran pertama, margin yang paling besar diterima oleh pedagang pengepul. Pada saluran kedua, margin yang diperoleh paling besar adalah pedagang pengecer. Pada saluran ketiga, margin paling besar diperoleh pedagang pengecer. Pada saluran keempat, margin paling besar diterima oleh supermarket. Sekarang ke farmer share-nya. Untuk jurnal pertama, farmer share yang terjadi pada saluran pemasaran 1, 2, dan saluran pemasaran ketiga adalah sebesar 100%, 83,2%, dan 65,94%. Untuk yang jurnal kedua, farmer share dibedakan berdasarkan grade tomatnya yang dihasilkan meskipun harga jual petani sama aja.
namun harga beli konsumen di pasaran berbeda. Pada saluran pertama, farmer share untuk grade A, B, dan C yaitu 13,8%, 18,81%, dan 30,91%. Pada saluran kedua yaitu 13,91%, 17,54%, 21,84%. Pada saluran ketiga yaitu 21,20%, 21,20%, dan 28,40%. Sedangkan pada saluran keempat mempunyai grade super yaitu sebesar 33,40%. Sekarang lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari jurnal 1 yaitu adalah perhitungan lebih mudah dipahami, perilaku pasar dijelaskan apa saja yang diteliti dan dicantumkan dalam kesimpulan. Untuk jurnal yang kedua, kelebihannya adalah setiap lembaga pemasaran dijelaskan secara rinci. Kondisi struktur pasar tiap lembaga dijelaskan. Sedangkan untuk kekurangannya pada jurnal 1, perilaku pasar yang diteliti hanya sedikit. Dan untuk jurnal yang kedua, perilaku pasar tidak dicantumkan dalam kesimpulan. Ini adalah data pustaka dari jurnal yang saya ambil. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.